Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Mustafa. Saya dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan semester 5 dengan NPM 207550002. Di sini saya menjelaskan mengenai konsep akuntansi KAS, SKPD dan BUD serta akuntansi belanja barang jasa, beban dan persediaan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai akuntansi instansi pemerintahan. 1. Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan kurang-kurangnya terdapat 3, yaitu 1. Penerimaan uang disetor ke BUD. 2. Pengeluaran bisa melalui mekanisme LS. 3. Pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Perlu diketahui, mekanisme LS merupakan untuk pengeluaran cukup besar nilainya dan biasanya pembayarannya langsung. Selanjutnya 2. Transaksi kas terkait SKPD. 1. Pembentukan uang UP. UP atau uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil, dan itu umpamanya seperti UP dan kas besarnya adalah kas di BUD. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Selanjutnya, ganti uang disingkat GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Selanjutnya, jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya ada tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambah uang atau TU. Selanjutnya ada pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Selanjutnya ada pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Mekanisme terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintahan. Ternyata untuk mendapatkan GU, TU, UP, mekanisme mendapatkan LS, mekanisme UP, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. 3. Jenis-jenis surat permintaan pembayaran SPP. SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah 1 kali per tahun. SPP GU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran menyajikan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Kebutuhan mendesak, UP tidak cukup mengajukan SPP TU. SPP LS, surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPP LS ada 2, yaitu 1. SPP LS untuk gaji dan tunjangan. 2. SPP LS untuk barang dan jasa. Selanjutnya kita ke materi akuntansi belanja barang jasa beban dan persediaan. Definisi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Ini merupakan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ini peraturan mengenai Permendagri nomor 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja operasi diantaranya belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Setelah itu ada belanja modal dan belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain LRA. Pencatatan belanja barang jasa dan penyajian. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintahan daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal adalah belanja pada entitas perubahan SAL. Untuk penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LLA setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Definisi, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bak berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ini menurut PP nomor 71 tahun 2010. B. Klasifikasi beban. 1. Beban operasi. Di antaranya yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusunan aset tetap amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. 2. Beban transfer. Beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintahan daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. 4. Beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran timbulnya kewajiban adalah saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintahan tanpa diikuti keluarnya kas dari kas sumber daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintahan. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintahan daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GUTU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran atau kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu beban pada RKPPKD. Penyajiannya yaitu beban dilaporkan dalam laporan operasional LO. Akuntansi persediaan. Definisi, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintahan atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan persediaan, bahan bangunan, dan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran serta penyajiannya. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial pada saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajiannya persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Itulah tadi materi mengenai konsep akuntansi kas KPD dan BOD serta akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Sekian dari saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.